تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah dari seorang tabi'in yang mulia, Abdullah bin Fairuz ibn Dailami rahimahullahu taala. Beliau bertutur, ataitu Ubay ibn Ka'b radhiyallahu anhu faqultu lah. Kata Ibnu Dailami, saya pernah mendatangi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia dari ulama sahabat. Maka saya pun berkata kepadanya, waqa'a fi nafsi syai'un minal qadar fahaddithni bi syai'in la'alla Allah ayyudhibahu min qalbi. Kata Ibnu Dailami, telah terjatuh ke dalam hatiku suatu keraguan atau suatu syubhat tentang takdir. Maka sampaikanlah kepadaku sebuah keyakinan, sebuah pembicaraan. Semoga Allah menghilangkan apa yang saya temukan di dalam hatiku itu. Di dalam potongan dari awal kisah ini terdapat kebiasaan manusia di kalangan tabi'in apabila mereka menemukan permasalahan-permasalahan di dalam kehidupannya, apalagi itu terkait dengan pokok agamanya, akidahnya, rukun imannya, maka dia tidak diam dengan hal tersebut. Dia bertanya kepada para ulama, bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Kemudian di dalam kisah ini juga memberikan kepada kita semua pelajaran bahwa syubhat itu perkara yang berbahaya, hal-hal yang bukan tuntunan dari agama, tapi mirip sesuatu yang benar. Itu kadang membuat seorang ragu dari agamanya. Kemudian setelah ditanya dengan pertanyaan tersebut, maka Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu menjawab, "Law anna Allah adzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi adzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum." Andai kata Allah menyiksa seluruh penduduk langit dan buminya, maka Allah akan menyiksa mereka dalam keadaan Allah tidak menzalimi mereka sama sekali. Walau rahimahum kanat rahmatuhu khairan lahum min amalihim. Dan dikata Allah merahmati mereka semua, maka rahmat Allah itu lebih baik bagi mereka dari amalan-amalan mereka. Walau
anfaqta mithla Uhudin dhahaban fi sabilillah ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadar. Andai kata engkau berinfak sebesar gunung Uhud emas di jalan Allah, maka Allah tidak akan menerima infak tersebut sampai kamu beriman kepada takdir. Wa ta'lama anna ma asabaka lam yakul liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakul liyusibak. Dan engkau harus mengetahui bahwa apa yang menimpa kamu tidak mungkin meleset darimu kalau Allah sudah menakdirkannya. Sebagaimana kalau Allah sudah menakdirkan ada sesuatu tidak menimpamu, maka hal tersebut tidak mungkin mengenaimu. Walau mutta ala ghairi hada la dakhaltan nar. Andai kata engkau meninggal tidak di atas keyakinan ini, maka engkau pasti masuk ke dalam neraka. Kemudian kata Ibnu Dailami, "Tsumma ataitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, faqala misla dhalik." Kata Ibnu Dailami, saya pun datang kepada Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang lain. Saya tanya kepadanya hal yang sama. Maka Ibnu Mas'ud berucap hal yang sama. Thumma ataitu Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhuma faqala misla dhalik. Kemudian saya datang lagi kepada Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhuma. Beliau juga berucap hal yang sama. Thumma ataitu Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Fahaddatsani anin Nabi sallallahu alaihi wasallam misla dhalik. Kemudian saya mendatangi Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Kemudian beliau pun bercerita kepadaku dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan seperti itu. Perhatikan bagaimana pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabatnya. Kekuatan iman yang dimaklumi dan dipahami di kalangan para sahabat. Karena itu Ibnu Dailami bertanya kepada siapapun dari sahabat, jawaban mereka sama. Dan itulah ciri keislaman yang benar, ciri agama yang lurus. Kita datang bertanya kepada seorang guru, jawabannya sama, walaupun mereka tidak pernah ketemu, tidak pernah bersepakat sebelumnya, tapi jawaban mereka sama, maka itulah agama yang lurus. Karena Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Tidakkah mereka tadabbur terhadap Al-Qur'an? Andai kata Al-Qur'an itu datangnya dari selain Allah, maka akan banyak perselisihan di dalam hal tersebut. Karena itu masalah-masalah keyakinan dan keimanan itu di dalam agama kita lebih jelas dari pembahasan-pembahasan fikih, lebih terang dari pembahasan solat, puasa, zakat. Itu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di generasi muda. Kata Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, "Kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawira, fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an, thumma ta'allamna al-Qur'an fasdatna bihi imana." Sungguhnya kami pernah berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami anak-anak muda yang baru mendekati usia balik. Maka kami mempelajari iman, mempelajari keyakinan sebelum kami mempelajari Al-Quran. Kemudian setelah itu kami mempelajari Al-Quran, maka kami pun bertambah keimanan. Itulah jalan di dalam beragama, keyakinan dan akidah yang terwarisi dari masa ke masa. Hingga hari ini ratusan bahkan ribuan buku yang menjelaskan tentang pokok-pokok keyakinan yang terwarisi dan disepakati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu siapa yang menemukan di dalam hatinya dari keraguan-keraguan seputar keyakinan, maka masalahnya kembali kepada diri dia sendiri. Kenapa tidak belajar? Dan kenapa dia tidak mendengarkan dari orang-orang yang berilmu? Dan di dalam hadis yang mulia ini terdapat penegasan tentang keimanan kepada takdir. Dan keimanan kepada takdir itu adalah salah satu dari rukun iman yang 6. Siapa yang tidak beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti adalah penghuni neraka. Bukan seorang muslim, tidak akan diterima darinya amalan salih apapun, walaupun dia berjasa hebat, berinfak dengan emas sebanyak gunung Uhud, tidak akan diterima darinya sampai dia beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan bagian dari takdir itu adalah seorang hamba mengetahui
bahwa apa yang menimpanya tidak mungkin akan meleset darinya. Segala hal yang Allah sudah takdirkan akan mengenai kita menjadi ujian atau cobaan atau hal yang kita dapatkan, tidak mungkin hal itu lepas dari kita. Pasti akan kita dapatkan, kita akan temui, kita akan hadapi. Tetapi sesuatu yang Allah takdirkan tidak menimpa kita, maka hal itu jangan dipikirkan. Hal yang Allah sudah takdirkan meleset dari kita, tidak menimpa kita, hal tersebut tidak akan menimpa seorang hamba. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas waktu itu masih muda, masih seorang anak kecil. Rasulullah bersabda kepadanya, "Ya gulam, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak. Idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yadurruka bi syai' la yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Qad katabahu Allahu 'alaika wa in ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai' la yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf." Wahai anak muda, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, engkau akan menemukan Allah di hadapanmu. Apabila engkau mau minta, mintalah kepada Allah. Apabila engkau mohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Dan ketahuilah bahwa seluruh manusia, andai kata mereka bersatu padu untuk mencelakakan kamu, maka mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali kalau sesuatu Allah sudah takdirkan menimpa kamu. Sebagaimana kalau mereka bersatu padu ingin memberi manfaat kepadamu, mereka tidak akan mampu melakukan hal tersebut kecuali kalau manfaat itu sudah Allah tetapkan untukmu. Pena-pena yang menulis takdir sudah diangkat dan lembaran-lembaran penulisan takdir sudah kering. Tidak ada lagi yang berubah dari takdir Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz. Maka ini dari keyakinan pokok pada seorang hamba. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau mutta ala ghairi hada la dakhaltan nar." Andai kata engkau meninggal tidak di atas keyakinan ini, pasti engkau akan masuk ke dalam neraka. Aqulu ma tasma'un, barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'dhiman li syani wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di kehidupan ini kita perlu keteguhan di atas agama. Sebagaimana kita perlu kekuatan dari Allah agar diteguhkan di atas agamanya saat sakaratul maut. Sebagaimana di alam kubur ada pertanyaan-pertanyaan yang dahsyat yang hanya dijawab oleh orang-orang yang memiliki hati yang teguh, keyakinan yang benar. Dan itulah yang menyelamatkannya. Kemudian di depan Allah Subhanahu wa taala juga seorang hamba akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu semuanya terkait dengan keyakinan dan agama. Karena itu harus ada keseriusan di dalam memahami perkara-perkara agama. Harus ada keinginan untuk belajar dan menuntut ilmu pada hal-hal yang seorang itu ada keraguan dan kerancuan di dalamnya, maka dia bertanya kepada orang-orang yang berilmu agar supaya dihilangkan hal itu dari hatinya. Dan itulah dari pokok keselamatan dan keindahan hidup seorang hamba. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal salih dari laki-laki dan perempuan dan dia adalah seorang mukmin yang benar keimanannya, kuat akidahnya, maka sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang bahagia, kehidupan yang indah. Thumma i'lamu rahimakumullah,
إن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على رسولك ونبيك محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وأن معهم بفضلك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا وارزقهم بطانة صالحة تعينهم على طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم من أرادنا وبلادنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون